Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang jaringan wireless. Apa itu jaringan wireless? Jaringan wireless adalah teknologi jaringan yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik melalui udara sebagai media untuk mengirimkan informasi dari pengirim ke penerima. Teknologi ini muncul sebagai jawaban atas keterbatasan jaringan wireline. Mobilitas manusia yang tinggi dan informasi yang selalu dekat menjadi faktor pendorong utama berkembangnya teknologi ini. Beberapa teknologi wireless yang telah dikembangkan antara lain Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, VSAT, infrared. Wi-Fi, Wireless Fidelity, sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel atau wireless local area network (WLAN) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Wi-Fi awalnya ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan jaringan area lokal atau LAN. Namun, saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Terdapat dua mode Wi-Fi, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Saat ini terdapat tiga variasi dari 802.11 yang sering digunakan, yaitu 802.11a, 802.11b, 802.11g. Ini adalah perbedaan dari wireless standar 802.11b, 802.11a, 802.11g. Wi-Fi ad hoc mode pada dasarnya mirip dengan topologi bus pada jaringan wireless. Mode ad hoc tidak memerlukan center node atau access point. Wi-Fi client dapat berkomunikasi secara peer-to-peer. Setiap Wi-Fi client akan bertindak sebagai penghubung sekaligus repeater atau penguat sinyal. Bagi Wi-Fi client yang berada di sebelahnya, mode ad hoc cocok digunakan jika WLAN yang akan dibangun tidak akan terhubung dengan wireless line. Mode ini biasanya dibangun pada kondisi-kondisi darurat seperti rapat mendadak di tempat yang tidak tersedia jaringan wireless. Ini adalah bagan atau gambar daripada Wi-Fi ad hoc mode. Wi-Fi infrastruktur mode. Wi-Fi ini mirip dengan topologi star pada jaringan wireless line. Mode infrastruktur atau point-to-multipoint menggunakan minimal sebuah central node atau access point. Access point berfungsi sebagai penghubung WLAN dengan wireless LAN. Access point juga dapat difungsikan sebagai repeater bagi seluruh Wi-Fi client. Seluruh jaringan akan terputus total jika access point yang digunakan mati atau mengalami kerusakan. Ini adalah gambar daripada Wi-Fi infrastruktur mode. Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz unlicensed ISM atau Industrial Scientific and Medical. Dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host-host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. Bluetooth dapat berupa card yang berbentuk dan fungsinya hampir sama dengan card yang digunakan untuk wireless local area network, di mana menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802.11. Bluetooth menawarkan fitur yang baik untuk teknologi mobile wireless dengan biaya yang relatif rendah, konsumsi daya yang rendah, interoperability yang menjanjikan, mudah dalam pengoperasian, dan mampu menyediakan layanan yang bermacam-macam.
Protokol Bluetooth menggunakan sebuah kombinasi antara sirkuit switching dan paket switching. Bluetooth dapat mendukung sebuah kanal data asinkron, 3 kanal suara sinkron simultan, atau sebuah kanal di mana secara bersamaan mendukung layanan data asinkron dan suara sinkron. Ini adalah bagan atau gambar daripada Bluetooth 802.15. Sistem Bluetooth terdiri dari sebuah radio transceiver, baseband link manajemen, dan kontrol. Baseband terdiri dari prosesor core, SRAM, UART, PCM USB interface, flash dan voice code, dan sebuah link manager. Baseband link control menghubungkan perangkat keras radio ke baseband processing dan layer protokol fisik. Link manager melakukan aktivitas-aktivitas protokol tingkat tinggi seperti melakukan link setup, autentikasi, dan konfigurasi. Ini gambar daripada baseband link management dan kontrol dari sebuah Bluetooth. 3 buah lapisan fisik dalam protokol arsitektur Bluetooth. Bluetooth radio adalah lapisan terendah dari spesifikasi Bluetooth. Lapis ini mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perangkat transceiver yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz ISM. Baseband, lapisan yang memungkinkan hubungan RF terjadi antara beberapa unit Bluetooth yang membentuk piconet. Sistem RF dari Bluetooth ini menggunakan frekuensi hopping spektrum yang mengirimkan data dalam bentuk paket pada time slot dan frekuensi yang telah ditentukan. Lapisan ini melakukan prosedur pemeriksaan dan pegging untuk sinkronisasi, transmisi frekuensi hopping dan clock dari perangkat Bluetooth yang berbeda. LMP, Link Manager Protocol, bertanggung jawab terhadap link setup antar perangkat Bluetooth. Hal ini termasuk aspek security seperti autentifikasi dan enkripsi dengan membangkitkan penukaran dan pemeriksaan ukuran paket dari lapis baseband. Sistem Bluetooth bekerja pada frekuensi 2402 GHz sampai 2480 GHz dengan 79 kanal RF yang masing-masing mempunyai spasi kanal selebar 1 MHz. Menggunakan sistem TDD, Time Division Duplex. WiMAX. Akses komunikasi data pada WLAN menggunakan standar IEEE 802.11 dan biasa disebut WiFi. Akan tetapi WiFi memiliki daerah jangkauan yang terbatas, kos yang sederhana, frekuensi yang digunakan bisa berlisensi atau unlisensi, dan kapasitasnya terbatas. Karena keterbatasan itulah ditunjang dengan tuntutan mobilitas pengguna, maka dikembangkan teknologi WiMAX dengan menggunakan standar IEEE 802.16a. Ini gambar daripada WiMAX 802.16. Perbedaan WiFi dan WiMAX. WiMAX, pelanggan mengirimkan data dengan kecepatan 2 sampai 155 Mbps dari SSN ke BS. BS akan menerima sinyal dari berbagai pelanggan dan mengirimkan pesan melalui wireless atau kabel ke switching center melalui protokol IEEE 802.16. Switching center akan mengirimkan pesan ke Internet Service Provider atau ISP atau PSTN. Selular. Komponen jaringan selular terdiri dari base station, MTSO, Mobile Telecommunication Switching Office, dan piranti komunikasi selular. Fungsi dari base station adalah memberikan jalur hubungan komunikasi radio dengan piranti-piranti selular yang berada dalam suatu wilayah sel. Sedangkan MTSO bertugas sebagai pengatur lalu lintas komunikasi yang menerima dan menghubungkan panggilan dari pengguna piranti selular ke jaringan PSTN, memonitor kualitas sinyal komunikasi, dan mengatur perpindahan base station yang menangani komunikasi dengan suatu piranti selular.
Sel dan sektor. Setiap sel berbentuk heksagon segi 6 yang saling berimpit satu sama lain yang melingkupi daerah tersebut. Ukuran wilayah sel umumnya bervariasi dari radius 2 mil hingga 10 mil, tergantung pada keadaan topografi, kepadatan bangunan, dan tingkat keramaian jalur komunikasi. Cell site merupakan lokasi pemasangan stasiun telekomunikasi radio selular yang disebut base station. Setiap base station dilengkapi dengan piranti komunikasi radio selular berupa sistem radio transceiver yang terkomputerisasi yang bekerja pada kisaran frekuensi 800 atau 1900 MHz beserta menara dan antena transmisi. Setiap sel umumnya dibagi dalam 3 sektor. Antena base station memancarkan sinyal transmisi berdaya rendah yang daerah cangkupannya hanya sebagai sektor pada setiap sel yang terletak di sekitar base station. Sedangkan daerah sektor sel yang lain akan dicangkup oleh sinyal dari base station lain yang terdekat. Frekuensi gelombang radio untuk jaringan selular telah ditetapkan secara internasional pada band daerah frekuensi 800 MHz dan 1900 MHz. Pada band 800 MHz hanya 50 MHz yang dialokasikan untuk jaringan selular. Rentang frekuensi 50 MHz ini dibagi dua. Blok pertama 824,04 MHz sampai dengan 848,97 MHz digunakan untuk gelombang transmisi dari piranti selular. Blok kedua 869,04 MHz sampai dengan 893,97 MHz untuk gelombang sinyal dari base station. Penggunaan dua blok frekuensi yang terpisah ditujukan agar tidak terjadi interferensi antara frekuensi gelombang base station dengan piranti selular. Komunikasi pada jaringan selular bersifat full duplex, yakni pengguna dapat mengirim serta menerima sinyal secara bersamaan. Untuk menyediakan hubungan komunikasi secara full duplex, harus digunakan sepasang frekuensi yang disebut kanal. Kanal komunikasi terdiri dari dua jenis, yakni kanal kendali dan kanal suara. Kanal kendali umumnya ditetapkan sebagai kanal pertama pada tiap sel. Kanal kendali juga disebut kanal setup karena digunakan pada proses setup panggilan. Sedangkan kanal suara dipakai sebagai pembawa sinyal komunikasi suara dan data antara piranti selular dan base station. Demikianlah hasil presentasi saya pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.